apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah support saya dari awal hingga saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan akan tercapai. Dan saya juga mengucap syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan saya kesempatan, telah memberikan saya sebuah ide untuk memberikan informasi ini terhadap teman-teman semua, yang dimana informasi ini tidak kalah menarik seperti informasi-informasi sebelumnya. Nah, terima kasih juga saya ucapkan terhadap teman-teman yang sudah lama bergabung di channel saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang belum subscribe. Jika berminat atau jika informasi atau konten yang saya berikan ini bermanfaat, silahkan subscribe, like juga, komen, dan akan share. Pada kesempatan yang baik ini, kita sedikit membahaskan beberapa hal penting. Tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, di sini saya mengucapkan terima kasih juga terhadap kasat kita, Tika Prakasa, yang dimana saat ini dia telah menghapuskan untuk tes KOWAT, yaitu menghapus tes keperawanan, yang dimana ini mungkin kesempatan yang terbaik bagi para wanita yang mungkin sudah terlanjur begituan ya, ingin cita-citanya tercapai. Itu kesempatan kalian dan ini kesempatan kalian semua. Semoga harapan para wanita-wanita di Indonesia bisa tercapai dan bisa menunjukkan terhadap semua orang bahwa kalian juga bisa untuk menjadi seorang pengabdi negeri, terutama di wanita-wanita di kalangan remaja saat ini. Karena kita bisa mengetahui sendiri bahwa pergaulan di Indonesia ini, ya kita bisa melihat sendiri situasinya seperti apa ya teman-teman ya. Nah baik, kita langsung masuk ke dalam topik, yaitu mengenai rekrutmen TNI Angkatan Darat lagi, yaitu di bagian Tamtama, yang dimana informasi ini kita sudah cangkup, kita sudah dapatkan semuanya. Tapi pada kesempatan yang baik ini sedikit saya menyampaikan bahwasannya teman-teman yang ingin mengikuti atau mencalonkan diri menjadi seorang prajurit di tahun 2021, bro, waktumu dan kesempatanmu sisa berapa hari dan berapa pekan lagi, dan kini saatnya kamu untuk mengecek kembali segala hal ya, segala persiapan terutama di bagian administrasi, yang dimana kamu harus mengeceknya kembali atau mengecek ulang. Karena kita sudah tahu bahwa untuk mencalonkan diri menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak mudah. Itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak hal dan banyak tahap yang harus kamu lalui. Contoh kecilnya adalah masalah mengenai administrasi. Terutama bagi teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar, "Bang, kira-kira untuk rapot SD, SMP maupun SMA, apakah kita legalisirnya atau ambilnya hanya di lembar akhir?" Di sini saya ingin menjelaskan terhadap teman-teman bahwa untuk rapot SD, SMP maupun SMA, untuk fotokopinya itu semua teman-teman. Ya, dari SD kelas 1 sampai kelas 6, fotokopi 10 rangkap. Dari SMP kelas 1 sampai kelas 3, fotokopi 10 rangkap. Dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 juga, fotokopi 10 rangkap, dan sudah dilegalisir oleh pihak sekolah, yaitu kepala sekolah kita, yang dimana ini seringkali dipertanyakan oleh teman-teman. Begitu juga dengan ijazah, itu semuanya harus difotokopi 10 rangkap dan dilegalisir. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, "Bang, kira-kira bagaimana dengan kita yang lulusan tahun 2021 yang tidak memiliki ijazah? Apakah kita bisa menggunakan SKHU?" Nah, itu pertanyaan sangat bagus dan sangat menarik. Saya bisa menanggapinya dengan baik. Bagi teman-teman yang lulusan tahun 2021 tapi tidak memiliki ijazah, pihak panitia pasti sudah mengetahuinya teman-teman, karena mereka segala informasi yang ada pasti mereka sudah tahu lebih dulu dibandingkan teman-teman. Ya, itu memang harus dipertanyakan agar kita mengetahui informasi-informasi yang selanjutnya, yang dimana seluruh untuk ketahapannya itu memang berbeda teman-teman ya. Jadi untuk semuanya itu, bagi teman-teman yang tidak memiliki jasa tapi hanya milik SKHU-nya saja, itu bisa untuk dikonsultasikan di Kodam atau Koram teman-teman masing-masing. Segera bertanya di sana, jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Bertanyalah agar apa yang kamu pertanyakan bisa dijawabkan oleh mereka. Apa yang mereka jawabkan agar kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat waktu. Karena sekarang waktunya sudah sangat mepet dan sangat dekat. Saya harap teman-teman bisa untuk fokus dan lebih teliti lagi ke tahap tesnya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan atau topik selanjutnya, itu masalah mengenai jasmani atau fisik, jasmani maupun rohani, yang dimana jasmani ini sangat penting juga teman-teman ketahui. Jangan pernah anggap remeh, jangan pernah anggap sepele, karena di jasmani itu adalah penentuan yang paling
benar-benar diteliti oleh pihak panitia, terutama di bagian jas semapta, yang dimana kesemaptaan ini lari 1200 meter ya, lari 1200 meter. Saya harap teman-teman bisa untuk memaksimalkan semuanya. Untuk lari saya pribadi, dengan menonton video dan bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terhadap orang yang sudah menjadi prajurit, dan bahkan dari pengalaman pribadi, minimal untuk masuk ke standar ya, minimal teman-teman bisa lah untuk mengejar 6 atau 7, itu sudah masuk ke standar atau sudah di titik aman. Nah, sedangkan untuk di bagian pull up, saya harap teman-teman bisa untuk kejar 14 ya, 14 atau 15. Sedangkan untuk push up, teman-teman bisa untuk mengejar 36 atau 38 jika tidak bisa mencapai target. Nah, bagaimana dengan seat run, yaitu lari kecepatan tinggi? Kalau itu sih teman-teman pasti bisa untuk mempelajarinya atau bisa untuk melatihnya dengan sendiri, bagaimana teman-teman mengatur nafas ataupun mengatur kecepatan atau speed teman-teman, yang dimana itu juga sangat penting bagi teman-teman untuk penambahan nilai SMAPTA A maupun B. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai mental ideologi, yang dimana mental ideologi ini juga sangat penting karena kebanyakan para calon selalu gagal di mental ideologi. Karena di mental ideologi ini banyak yang tidak mempelajari materi-materi yang ada, mulai dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar, dan bahkan mengenai pelajaran sejarah yang dipertanyakan oleh pihak panitia sendiri, yang dimana mengenai sejarah ini sangat penting juga teman-teman ketahui, mulai dari sejarah pahlawan dan bahkan yang lain sebagainya ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mencangkupnya dan bisa untuk memahaminya, karena di mental ideologi ini itu saja kok yang dipertanyakan, masalah di agama, undang-undang, dan bahkan mengenai sejarah itu tadi. Yang kedua adalah tes psikologi. Tes psikologi ini ada 3 bagian yang menurut saya paling penting teman-teman ketahui. Yang pertama adalah hitung koran ya, yang kedua adalah menggambar, dan yang ketiga adalah materi matematika yang membuat kita pusing 7 keliling ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami semua itu dan bisa untuk fokus agar teman-teman bisa melatihnya. Nah, yang terakhir adalah di pantauhir atau pantauan akhir. Jika teman-teman bisa lolos sampai di sini, pantauhir atau pantauan akhir ya, penentuan panitia akhir ini, yang dimana dia itu fokus dengan kesehatan kita, yang dimana kesehatan ini mungkin diperhatikan secara maksimal. Oh ya, sebelumnya saya juga lupa mengenai kesehatan, yang dimana kesehatan ini mulai dari atas sampai bawah, mulai dari gigi ya, mulai dari postur tubuh, mulai dari tangan, kaki, yang dimana mungkin bahunya agak mereng atau yang lain sebagainya ya. Saya harap teman-teman juga bisa memahami di situ dan bisa untuk mengetahuinya gejala dan kendala teman-teman. Nah, kita lanjut ke pantauan akhir, yang dimana pantauan akhir ini mereka benar-benar teliti, benar-benar fokus, dan di pantauan akhir ini mereka benar-benar mengejut kita teman-teman, atau benar-benar melatih mental fisik kita, yang dimana benar-benar diteliti dan diperhatikan secara maksimal. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos sampai sini, jangan pernah merasa bangga dulu, jangan pernah untuk merasa kalian sudah bisa, karena di sini memang sangat menyulitkan atau sangat susah untuk kalian pastikan ya teman-teman ya, yang dimana di pantauan akhir ini memang banyak sekali kendala, gejala yang harus kita lalui. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit di tahun 2021, tepatnya di bulan September ini ya, karena tinggal menghitung hari atau menghitung minggunya ini aja, saya harap teman-teman bisa untuk memperhatikan, bisa untuk mencek kembali data-data administrasi teman-teman, mulai dari administrasi rapot atau bahkan kelengkapan yang lain sebagainya ya. Saya harap teman-teman sudah mempersiapkan semuanya. Jangan ada yang bergadang lagi, jangan ada yang main game lagi. Saya harap tolong untuk fokus ke impian atau tujuan kalian. Jangan ada yang menganggap sepele, jangan ada yang merasa sudah hebat dan sudah bisa hingga mengabaikan semuanya, jangan. Saya harap teman-teman bisa untuk fokus di sana dulu, perhatikan di sana. Jika memang itu impian dan tujuan kalian, kalian fokus di situ dan tetap untuk stay di situ. Dan kalian harus mempelajari materi-materi yang akan kamu hadapi nanti di saat kamu sudah masuk ke
hutan atau ke dalam medan pertempuran, yang dimana medan pertempuran itu adalah bersaing ribuan dan bahkan pokoknya ribuan orang, ratusan orang itu yang akan jadi saingan kamu. Jangan pernah itu anggap teman. Itu adalah musuhmu, itu adalah lawanmu nanti. Mungkin kalian ada 4 orang atau 5 orang yang mengikuti tes dari sana, itu bukan temanmu lagi saat kamu terjun ke lapangan. Tapi itu adalah musuhmu yang harus kamu saing, musuhmu yang harus kamu lawan. Ya, setangguh apa sih mereka kekuatannya, seperti apa sih kekuatan mereka. Dari di situ teman-teman bisa untuk fokus terhadap diri sendiri, ya. Jangan fokus terhadap orang lain, tapi fokus terhadap diri sendiri. Jangan untuk mengikuti gerak-gerik orang lain, tapi ikuti aturan diri kamu, seperti apa kamunya, seperti apa enakmu. Fokuslah di situ. Jangan pernah untuk mengikuti hakikat orang lain atau mengikuti identitas orang lain, tapi fokuslah terhadap dirimu sendiri agar semua yang kamu harapkan, semua yang kamu inginkan bisa tercapai. Jangan pernah merasa putus asa dan bahkan merasa bosan karena itu terus yang dilatih itu terus. Karena itu adalah impianmu, karena itulah tujuanmu, maka saya harap kamu tetap fokus dan tetap stay. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman juga yang membutuhkan informasi. Segera di share video ini, mungkin mereka juga membutuhkannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe juga, tidak ada salahnya kalian subscribe, mungkin kalian juga membutuhkan informasi ke depannya. Saya Rizky Timur Official, anak timur yang bisa berbagi. Saya ucapkan terima kasih dan salam santun, dan di next video kita akan ketemu lagi. Dan terima kasih yang sudah komentar, yang sudah memberikan saya arahan, yang sudah memberikan saya motivasi agar membuat sebuah video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih terhadap Tuhan karena Dia melindungi saya sehingga saya mampu memberikan hal ini lagi. Dan semoga dengan izin Tuhan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan akan tercapai. Teman-teman, saya pamit, terima kasih, dan semoga cita-cita kalian tercapai. Salam semangat dan terus menjaga kesehatan agar dijauhi dari COVID-19 atau COVID-19 ini. Saya Rizky Timur Official, terima kasih.